yang kita impikan, Indonesia yang berkelanjutan, Indonesia yang kita cita-citakan. Rakyat yang makmur dan sejahtera, keadilan sosial bagi semua, dan alam yang terjaga karena menjadi tempat sumber kehidupan generasi demi generasi. Saya Dwi Rahmat Muhtaman, co-founder dari Lembaga Alam Tropika Indonesia yang didirikan tahun 1989, dan saya sekarang sebagai Ketua Yayasan Latin. Saya juga sebagai co-founder Rima Kasya, sebuah konsultan untuk sustainability yang mempromosikan keberlanjutan bagi semua. Tamu saya malam ini adalah seorang yang begitu energik dan mempunyai passion yang luar biasa di dalam mempromosikan dan mengenalkan gagasan pengembangan ekoturism yang sebenarnya. Kita tahu bahwa potensi keanekaragaman Indonesia yang ada di Taman Nasional Indonesia sangat luar biasa. Nah, Mas Nurdin ini telah menjelajahi dan menelusuri sebagian besar taman nasional yang ada di Indonesia. Lebih dari 25 taman nasional telah dijelajahi, tinggal bersama masyarakat yang ada di daerah-daerah penyangga, berbincang-bincang dengan mereka dan mendorong mereka untuk mampu mandiri dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan alam yang menjadi tumpuan hidup mereka. Dan tentu tidak mudah tantangan yang dihadapi selama berkecimpung di Taman Nasional Indonesia ini. Kita akan berbincang-bincang lebih dalam dengan Mas Nurdin. Halo Mas Nurdin. Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar nih? Wah, Alhamdulillah. Harus baik. Ya. Senang sekali bisa akhirnya ketemu di ruang virtual. Ya, sebelumnya kita bertemu di Taman Nasional Baluran ya. Ya, kawan-kawan yang ada di YouTube Lembaga Alam Tropika Indonesia dan Instagram. Bulan Juni kemarin saya bertamu ke rumah Mas Nurdin dan ke Ekolodge, Baluran Ekolodge di Situbondo, di Desa Tepi Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur. Dan banyak gagasan dan banyak cerita tentang ekoturism. Karena itu malam ini senang sekali bisa mengundang bincang-bincang dengan Mas Nurdin. Mas Nurdin, bisa diceritakanlah tentang asal-usul sampean menggeluti ekoturism ini. Begitu banyak taman nasional yang dijelajahi. Emangnya dari kecil dulu suka ke hutan atau gimana? Iya, terima kasih Mas Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan rahimnya ke teman-teman panitia, keluarga kita semua almarhum yang mendahului kita untuk bisa berjumpa di Firdausnya kelak. Amin. Pertanyaan Mas Dwi ini sebenarnya agak kontras Mas Dwi, karena saya nggak kenal hutan kecuali pada saat saya belajar tentang ekoturism di usia 27 tahun. Oke, menarik. Jadi saya mengatakan people change ya. Saya mengatakan, dan tidak ada namanya, oh kamu nggak bisa berubah dan segala macam. Saya tipe orang yang introvert, pemalu, dengan kerumunan, selalu menyendiri, dan itu berubah di usia 30-an tahun karena proses menemukan passion tadi ya Mas. Jadi kuncinya di passion sih. Karena fotografi yang saya geluti dari kecil, dari SMA nyari uang dari situ, kuliah, kemudian mengenal Taman Nasional pada saat saya menjadi dosen di sebuah PTN di Surabaya, dan mengawinkan konsep-konsep insting aja sih sebenarnya kalau dibilang nggak ada yang, karena nggak ada yang ngajarin dan teknologi belum secanggih sekarang, jadi otodidak semua termasuk fotografi, bahasa Inggris dan pembelajaran lainnya
otodidak dan insting aja mengawinkan konsep-konsep ekoturism yang tahun 90-an itu 99 masuk Indonesia, dan saya masih apa istilahnya culun banget gitu. Tapi saya mencoba untuk mengawinkan ke konsep skill saya fotografi di Taman Nasional. Waktu itu saya sudah mulai tertarik masuk Taman Nasional di tahun 98 99. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa wildlife fotografi atau biodiversitas itu ternyata memiliki konektivitas terhadap local empowerment, dan jembatannya namanya ekoturism yang kita bahas malam ini. Nah, ekoturism itu jembatan dari biodiversitas dan local empowerment. Yang kemudian kalau diagramnya itu dilingkari itu jadi kawasan konservasi. Nah, kan gitu, banyak Mas. orang sekarang menggunakan istilah ekowisata gitu ya. Setiap kali ada pemandangan yang bagus, ada danau, ada sungai, lalu dinamailah ekowisata gitu, dan eko yang lainnya. Jadi apa sih sebenarnya ekowisata itu gimana? Bisa dijelaskan singkat gitu supaya kita pada frekuensi yang sama nih. Iya. Pertama dari cerita sejarah ya. Pada dasarnya isu global warming, kemudian kesepakatan dunia memunculkan namanya konsep sustainable tourism atau green tourism. Nah, ecotourism itu salah satu konsep-konsep yang mengarah atau mengerucut atau menajamkan pemikiran-pemikiran lah saat itu gitu ya. Nah, latahnya di Indonesia, nah ini latahnya. Wisata alam dianggap ekowisata. Nah ini padahal wisata alam itu beda dengan ekowisata gitu ya. Wisata alam ya wisata alam, karena wisata alam itu adalah destinasinya, Mas Dwi. Nah mungkin bahasa saya populer ya. Wisata alam itu adalah destinasinya. Jika destinasinya berurusan dengan wisata dengan alam, maka wisata alam. Tapi ekowisata tidak hanya wisata alam, gitu ya. Karena ekowisata itu membawa ekowisata itu seeking emotion, not destination gitu ya. Mencari emosi, bukan destinasi. Tapi kalau wisata alam, destinasi yang diutamakan daripada emosi. Nah, lalu apakah ekowisata itu bisa diterapkan di kota besar? Oh, sangat bisa. Karena ekowisata itu sebenarnya adalah soul, jiwa yang bisa masuk di semua ranah dengan beberapa prinsip-prinsip, misalnya sustainabilitas, produk yang ramah lingkungan, gitu-gitu ya. Pemberdayaan masyarakat, pelibatan local wisdom, gitu. Semakin banyak local wisdom yang dipakai, semakin banyak energi yang kita tidak pakai memakai terbarukan, maka semakin eco dia. Sebenarnya tidak ada bentuk ekowisata, tapi semua itu roh ya, roh. Soul ya, kalau saya ngomongnya soul. Saya kira itu Mas yang paling sederhana. Jadi barangkali prinsip-prinsip sustainability, misalnya tadi sampai menyebutkan ada aspek-aspek sosial, ada aspek-aspek budayaan, spiritual, ada aspek-aspek ekonominya, dan juga aspek-aspek ramah lingkungan, itu blended jadi satu gitu ya. Sepanjang tiga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan itu bersatu dan bisa ditunjukkan di dalam aktivitas ekowisata itu, ya setidaknya bisalah kita anggap sebagai ekowisata gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini kan sekarang ada 54 taman nasional tuh yang ada di Nusantara ini, itu luar biasa. Dan dari 54 taman nasional itu mungkin ada sekitar 3.600-an ya desa yang melingkupi di 54 taman nasional itu. 3.600 desa dari kira-kira 83.000 desa yang ada di Indonesia. Apa situasinya antara kekayaan kita, kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di taman nasional itu dengan kondisi masyarakat desa yang ada di sekitarnya atau bahkan di dalamnya, Mas Nurdin?
selama Ya, sampai menelusuri belusukan di Taman Nasional, bagaimana gambarannya sih? ya, ini ada dua kelompok jawaban ya Mas Wi ya. Bukan jawaban, fakta ya. Yang Hmm. pertama, lajunya pemanfaatan hutan dengan konsep-konsep kapitalisasi ya, itu juga cukup laju dengan berbagai merek gitu ya, kepentingan. Sisi lain, mungkin saya nambahkan 3.670 sekian desa itu ada di sekitar kawasan konservasi, Mas Dwi. Jadi tidak hanya Taman Nasional, tapi Oke. TWA, CA, Suaka Marga Satwa, Suaka Marga Satwa dan segala macam. Kawasan konservasi kita ini hampir 28 juta hektar. Data terakhir ya. 28 juta hektar ya. Ya, artinya itu saya tidak tahu apakah itu sudah dikurangi dengan lahan konsesi yang kemudian tidak anu dan segala macam. Ya, Tapi ya. pemilik izin konsesi juga tidak kalah hebat itu, menggempur akses-akses kawasan-kawasan baik hutan lindung dan segala macam dengan berbagai bungkusnya izinnya, dengan janji-janji bahwa masyarakat penyangga atau sekitar desa itu terangkat atau no poverty gitu ya, atau minimal berapa persen lah merasakan perubahan. Nah ini permasalahannya di situ. Sementara ini saya melihat satu, belum maksimalnya pemanfaatan atau kalau boleh saya ngomong tools yang diberikan kepada masyarakat penyangga supaya tanda petik boleh melakukan hal yang sama, mengelola hutan dengan koridor-koridor tertentu. Tidak hanya para kapitalis atau para pengusaha saja. Ini menurut saya toolsnya. Nah, toolsnya itu memang dia tidak punya dana untuk memiliki izin dan mengurus yang izinnya yang cukup mahal dan kemudian tanda petik investasi cukup mahal juga di dalam. Tapi toolsnya adalah skill dan knowledge. Nah, ini yang menurut saya harus dikejar. Ya, yang kelihatannya hampir tidak signifikan perubahannya 10-20 tahun terakhir. Yang kedua, nanti saya kasih contoh ya fakta-fakta di lapangan. Yang kedua, masyarakat desa penyangga ini padahal dari nenek moyang kita sebelum adanya Taman Nasional, belum adanya KLHK, belum adanya negara kita ini, statement-statement regulasi yang ada itu sebenarnya kan sudah melakukan konsep-konsep pemanfaatan dengan local wisdom-nya di masa lalu kan gitu ya. Ya, nggak usah, saya kira banyak literasi ya. Secara antropologi banyak sekali mereka foraging ya, melakukan makan di hutan. Dan mereka juga tahu bagaimana slash and burn. Dan saya tahu sendiri di suku Dayak di Meratus waktu saya trekking 4 hari 5 hari di sana, itu mereka luar biasa membiarkan pohon yang nilainya miliaran mungkin di Jawa, tapi dibiarkan mereka itu tetap ada di situ dan menjadi hutan kembali. Itu bukti bahwa beberapa suku ini, saudara-saudara kita ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan itu adaptasi dari ratusan tahun yang lalu. Nah, kembali ke masalah kita, masalah ini. Nah, contoh kenapa saya memberikan statement bahwa belum maksimalnya konsep-konsep atau tools knowledge. Contoh aja, kita ambil satu contoh yang paling gampang deh, yang destinasi internasional. Siapa yang nggak tahu Raja Ampat, Mas Dwi, gitu ya? Kalau saya ngomong statusnya Raja Ampat, itu sebenarnya juga nggak boleh banget itu jadi pariwisata. Karena apa? Itu cagar alam, Mas Dwi. Oh, yang harusnya Cagar tidak boleh alam. ada. Ada petanya, saya lihat sendiri petanya merah itu. Kalau diturunkan untuk ekoturism saat apapun artinya apapun itu harusnya statusnya turun jadi taman wisata alam atau taman nasional baru ada di zona pemanfaatan. Tapi CA itu. Masih CA CA ya, artinya yang tidak boleh ada CA, Mas. aktivitas. Harusnya nggak boleh. Kita ngomong aturan. Negara kita ini kan aturannya sudah lengkap banget, Mas Dwi. Cuman eksekutornya yang mungkin masih mungkin kadang-kadang masuk angin kan di lapangan. Jadi dengan pola tradisional zonasi ini menurut saya teman-teman ini ya pemangku jabatan di sana dan yang di pusat saya melihat memang 5-10 tahun terakhir ini terutama Dirjen yang kemarin terakhir Pak Wiratno itu
luar biasa melakukan gebrakan yang menurut saya cukup signifikan. Tapi permasalahannya bukan kepentingan KLHK saja, tapi ada Kemenpar, ada Kemendes gitu loh Mas Dwi. Ada Kemendikbud, ada Kemendikbud pula untuk mengajari anak-anak belajar tentang storytelling dan literasi desa sehingga mereka tidak keluar dari desa. Nah, contoh tadi Raja Ampat, mohon maaf lari ya. Raja Ampat itu Mas Dwi, saya ngobrol dengan teman-teman pariwisata, 80% homestay yang ada di sana itu dikelola asing dan milik asing. Ini bukti bahwa mereka nggak bisa ngontrol. Gitu ya. Dengan teori yang lama, mereka nikah dengan orang lokal. Ini repot juga ini. Kemudian, jadi banyak kawin kontrak. Istilahnya kawin kontrak. Ya? Kalau ya di Probolinggo ini jadi ingat antropologi budaya nih. Kawin kontrak orang etnis tertentu dengan orang-orang perempuan-perempuan di Bangil dengan memodalkan mesin jahit waktu itu. Nah ini ceritanya sama. Sekarang homestay Mas Dwi. Nah dulu kalau di Bangil mesin jahit. Jadi gitu ya Mas Dwi. Kawin kontraknya 5-10 tahun. Itu ada penelitiannya Mas Dwi. Karena saya orang antropologi. Nah itu ya. Itu yang pertama Mas Dwi. Dan kita begitu bangganya Raja Ampat memberikan pemasukan dan segala macam. Yang gerak itu sebenarnya siapa? Yang gerak itu orang asing ya di sana itu. Nah gitu ya. Terus yang kedua, saya baru aja pulang belum seminggu Mas Dwi dari Raja Ampat, dari Sorong, bertemu dengan 6 desa adat dan desa-desa pemberdayaan yang dibina oleh Balai Besar KSDA Papua Barat. Itu saya salut sama BKSDA Papua Barat. Konsistensinya ya saya salut karena tidak semua UPT di KLHK yang memiliki konsistensi terhadap itu untuk menyelesaikan masalah. Tapi terselesainya masalah perambahan dan segala macam itu tidak berhenti di situ. Karena apa? Saya cek ke mereka, Mas Dwi bayangkan, ini analogi konsep kita nih. Ekoturisme membungkus keanekaragaman hayati yang namanya burung-burung cendrawasih yang begitu mewah dan mahalnya dijual oleh orang bule ke luar negeri dengan berbagai penelitian apapun itu namanya dan mengatakan local empowerment ke masyarakat. Kenyataannya adalah kita dapat porsi yang paling kecil Mas Dwi. Saya tanya ke salah satu tetua yang dulu pemburu hebat di sana dan sekarang menjadi orang yang konservasionis. Usianya juga tidak dibilang muda, tapi beliau punya semangat yang luar biasa. Ya, mereka dia dan menurut saya secara psikologi tidak mudah loh merubah mentalnya dia dulunya pemburu menjadi seorang konservasionis. Jadi jangan ngomong mohon maaf lah sarjana dijual ke pasar. Iya, artinya peperangan itu tidak dimulai dengan orang yang membeli atau polisi hutan, tapi peperangan itu dimulai dari dirinya sendiri untuk kebutuhan ekonomi loh Mas Dwi. Itu bisa bayangkan, kita ini jangan ngomong Anda harus berubah konservasi karena ini lah. Yang ngomong perutnya masih kenyang kok. Bayangkan pertarungan mentalnya seorang pemburu menjadi pemandu katakanlah. Itu kan luar biasa Mas Dwi. Sebelum dia mengeksplor kemampuan analisanya dia terhadap kawasan. Ini belum ini pertempuran di dalam diri itu menurut saya berat sekali. Nah, saya tanya Pak Omar Ghani, Bapak memandu untuk menunjukkan burung cendrawasih yang salah satu spesiesnya itu cukup mahal itu berapa? Biaya. Saya menangis Mas Dwi waktu itu. 200.000 Mas Dwi. Itu menurut saya terlalu murah dan kementerian-kementerian yang berurusan dengan pariwisata di sana tidak peduli masalah itu, harusnya di scale up dan distandarisasi. Orang bule, saya mohon maaf Mas Dwi, saya tahu ada orang Amerika yang jual paket-paket di Tanjung Puting Taman Nasional, itu fotografinya sekian minggu, 100 sekian juta Mas Dwi. Fee yang dia dapat. Iya, paket harganya. Lah, bayangkan bidadari, burung bidadari yang katanya ini ikon Indonesia lah. Nah, kita ini terlalu banyak mengagung-agungkan tapi tidak memberikan value. Kita tuh suka ngasih price, harga kuantitatif tapi tidak memberikan value. Ini masalahnya. Itu sebabnya ekoturism itu menjual value, bukan fisik, bukan destinasi. Nah, jadi, saya bertekad untuk membantu teman-teman di sana. Itu yang menurut saya sedih sekali Mas Dwi. Jadi mungkin di apa yang terjadi di Sorong itu hanya salah satu bagian kecil saja ya yang menggambarkan bahwa kekayaan
keanekaragaman hayati kita ternyata tidak memberikan kekayaan yang cukup kepada desa-desa penyangga yang jumlahnya itu lebih dari 3.600 desa itu. Gitu tak Mas Yes. Nurdin? Ya, kesimpulannya begitu kalau saya. Karena Jadi keanekaragaman saya, yang kaya, kemiskinan masyarakat gitu. Apa ya, namanya? logikanya begini. Masyarakat sudah sadar tidak mengambil burung, tidak illegal logging lagi, ya gitu ya. Ini kita nggak usah mikiri pengusaha-pengusaha yang masuk kawasan itulah. Tapi sisi lain mereka tidak diberi fasilitas belajar meningkatkan knowledge-nya sehingga biar punya kemampuan menjual bukan by hours tapi by value. Maksudnya Kalau gimana by tuh? hours kuli yang kerjanya jam 6 pagi sampai jam 5 sore paling kaya daripada dokter karena bekerjanya 12 jam Mas Dwi. Ya, Ekoturism mengajarkan value Mas Dwi. Bekerja 2-3 jam, 2-3 jam tapi nilainya sama dengan seorang dokter spesialis karena ekoturism itu membentuk knowledge worker. Exactly. Ini yang tidak dilakukan oleh kementerian-kementerian yang terkait dengan itu. Kemudian memberikan label bahwa oh ini sustainable village, ini desa ekowisata. Ekowisata tidak bicara destinasi, bicara peningkatan kapasitas cara berpikir masyarakat, kemandirian, awareness. Tapi kan ekonomi itu hanya salah satu dari sekian bentuk. Mas Nurdin, ya, sorry memotong, kan banyak juga dari ya pejabat-pejabat yang berkaitan dengan wisata lah yang memaparkan betapa cantiknya rupawan sekali wajah-wajah tempat taman nasional atau tempat wisata-wisata alam yang ada di Indonesia itu. Nah itu keindahan-keindahan itu banyak sekali yang bisa kita lihat, kita baca di berbagai media gitu. Tapi faktanya rupanya sampean melihat agak berbeda ya. Ya, kalau saya ibaratnya mungkin teman-teman yang saya tidak mengatakan bahwa Indonesia tidak indah, Mas Dwi. Mungkin saya melihatnya lebih ke saya ini kan tipe orang yang sumur arteri, Mas Dwi. Ya. Kalau sudah dapat air, saya nggak mau berhenti di situ, saya masuk lagi lebih jernih. Karena apa? Itu akan mendekatkan empati kita ke masyarakat dan lebih tahu mengenai permasalahan yang sesungguhnya. Kalau toh ada orang yang hebat dan berhasil di sebuah desa, coba dipersentase deh berapa keluarga yang ada di desa itu yang nggak begitu gitu. Maksud saya begitu Mas Dwi. Jangan-jangan satu desa isinya 4.000 kakak yang berhasil cuma 1 kakak atau 2 keluarga terus dianggap semuanya berhasil kan gitu. Ya enggak juga gitu. Kalau kita ngomong komparasi kita bicara 3.600 lebih. Kalau kita ngomong komparasi hutan kita termanfaatkan dengan bijak dan baik, ya kita bicara tentang 28 atau 27 juta hektar tadi. Apakah ada 20% termanfaatkan dengan baik dengan local wisdom atau banyak yang rusak dengan kecepatan-kecepatan tadi gitu. Ini menurut saya perlu saya sih tidak bicara makro ya Mas Dwi ya. Saya tidak bicara makro. Kan tipe saya adalah kalau saya tidak bisa merubah sebuah provinsi ya saya merubah 1 orang di sebuah desa. Itu aja simple. Simple. Dan selama ini saya mendatangi taman nasional di Sumatera dan segala macam itu sampai di Kelimutu, Papua, Sulawesi. Bukan taman nasional saja, taman wisata alam ya. Itu mewakili hipotesis saya dan kesimpulan saya bahwa mereka lemah dalam konsep-konsep knowledge worker tadi. Sangat lemah dan tidak terfasilitasi karena biasanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh teman-teman di pemerintahan dinas-dinas terkait itu hanya 1-2 hari dan konsepnya sangat umum gitu loh. Dan itu berulang kali gitu loh. Berulang kali. Mohon maaf saya menahan diri untuk tidak kritis karena lebih kritis dari sebelumnya karena saya terlibat di dalamnya untuk sebagai narasumber dan saya tahu sekali. Saya tipe orang, Mas Dwi, kalau saya diundang beberapa hari, itu saya extend beberapa hari hanya untuk cari data yang di luar data statistik, Mas Dwi. Nah, ya saya dapat yang lebih banyak daripada yang diomongkan di
meja presentasi Forum. atau di PowerPoint-nya seseorang gitu ya. Nah, jadi dari lebih dari 25 taman nasional yang sampean jelajahi itu, seberapa besar harapan kita untuk bisa mendapatkan kecerahan gitu ya di masa yang akan datang? Kalau melihat pengelolaan kawasan konservasi kita dimulai era Pak, saya tidak tahu yang era sebelumnya, tapi yang pasti kayak Pak Dirjen Wiratno ya, yang kemarin pensiun, itu meletakkan standar yang cukup tinggi dan banyak melakukan inovasi yang di luar kebiasaan kalau saya melihat kebiasaan birokrasi kita, dan itu saya acungi jempol. Dan bukan hanya saya, banyak teman-teman NGO, masyarakat itu sangat luar biasa. Beliau memunculkan 10 paradigma, nomor satunya adalah kemitraan konservasi, nomor satu itu. Ya. Lalu itu yang keluar sebagai Dirjen Kemitraan Konservasi ya? Ya, dan itu 2018 ya Mas ya kalau nggak salah. Dan itu saya terlibat dengan beliau sebagai think tank untuk beberapa kasus, itu kelihatan sekali memang beliau larinya ke ekoturism dengan bungkus-bungkus tadi sehingga memfasilitasi, dan itu menyelesaikan banyak masalah sebenarnya Mas Dwi. Jadi salah satu alat untuk membicarakan masalah. Contoh. Kalau saya ngomong masalah banyak beberapa kasus, ya memang kebetulan Allah memudahkan saya dan menggerakkan hati orang-orang pemburu-pemburu yang saya datang itu berubah. Itu ya. Itu. Tapi kalau kembali ke pertanyaannya Mas Dwi, di-compare berapa ribu desa dan berapa juta hektar dan bagaimana masa depan ini, secara pengelolaannya, aturannya udah baik semua Mas Dwi kalau ngomong aturan. Aturannya ya, permasalahan ya, kebijakannya menurut saya sudah bagus dan artinya mengarah ke sana sudah semakin baik. Tapi apakah itu signifikan merubah perilaku mereka-mereka yang memegang tapuk pimpinan di kawasan-kawasan di level tapak? Pengalaman saya, ya saya kok jadinya masih belum dibuktikan gitu ya. Belum banyak dibuktikan bahwa itu perubahannya signifikan. Jadi masih di level tataran kebijakan saja. Karena ini perlu diingat sejarah birokrasi kita Mas Dwi. KLHK, KKP ini adalah kementerian-kementerian tertua di Indonesia. Jadi tentu tidak lepas dari arogansi dan birokrasi yang ada. Itu fakta. Itu nggak bisa dihilangkan itu. Dan saya membaca tulisan Pak Wiratno waktu selaku menjadi dirjen, di tulisan beliau di halaman 6 kalau nggak halaman 7, saya lupa judulnya tapi ada di buku saya. Itu beliau mengakui bahwa kawasan konservasi kita ini penting dan benteng terakhir, tapi berada di tangan-tangan SDM yang tidak qualified. Sebagian besar loh. Ini statement beliau loh ini. Saya cuplik ada. Lah ngeri tau Mas Dwi. Artinya apa yang saya terjadi di lapangan dengan saya itu cocok, nggak jauh-jauh dengan statement beliau. Membuktikan itu ya. Iya. Saya pengalaman empiris, beliau pengalaman empiris juga karena beliau kan dari kecil sebagai orang lapangan yang luar biasa, gabung dengan CI, beliau intelektualnya luar biasa. Jadi menurut saya beliau bisa menjadi rujukan lah kalau boleh saya. Keadaan di lapangan ya. Nah, tapi ini bukan masalah KLHK saja ya Mas Dwi, tapi maksud saya KLHK-nya tidak ada masalah dengan pengelolaan di kawasan. Kalau ada kemitraan segala macam itu ya tarik ulur itu ada merasa yang dapat jalan tol, ada yang tidak, itu aja. Tapi ini kembali ke ekoturism desa penyangga. Sebenarnya wewenang ini jauh lebih mengarah kepada kementerian-kementerian kementerian-kementerian dan pemerintah daerah yang terkait Mas Dwi. Karena apa? Desa penyangga ini sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawab kawasan konservasi. Betul. Ini yang menurut saya. Tapi meskipun begini Mas, semua wilayah darat dan lautan di Indonesia itu kan habis dibagi oleh wilayah administrasi desa. Termasuk semua taman nasional, cagar alam, semua kawasan konservasi itu juga habis dibagi oleh administrasi desa. Tidak ada 1 meter wilayah yang tanpa ada desanya gitu. Nah, sementara itu semua kawasan konservasi yang ada di Indonesia kan di bawah otoritas Kementerian Kehutanan, sehingga
seringkali kalau ada kementerian lain mau ikut urun rembuk, urun resources, itu kan tergantung sambutan dari yang punya wilayah otoritas itu kan. Kalau Ya, ya, ya. misalnya kualitas dari kementerian yang punya wilayah itu yang disebutkan tadi tidak memadai, tapi bercokol terus, nah itu kan repot. Sehingga kekayaan keanekaragaman hayati kita itu tidak bisa memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat yang ada di desa-desa yang ada di situ gitu. Ya, ya, ya. Mungkin kita harus akui Mas Dwi bahwa menerjemahkan Perdirjen dan menerjemahkan beberapa aturan-aturan main terkait dengan keterlibatan dan kemitraan konservasi itu sendiri, mohon maaf, saya yakin banyak misleading dan multi tafsir Mas Dwi. Itu yang menyebabkan juga program ini tidak semulus yang dikira. Artinya kalau kita ngomong status desa penyangga, itu sebenarnya kan konsepnya KLHK, nama penyangga itu. Sebenarnya saat administratif kan itu desanya tetap desa punyanya Dedagri ya, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendes itu. Ya. Tapi karena KLHK merasa, dan ini memang benar, bahwa desa penyangga adalah salah satu benteng untuk supaya mereka tidak merambah, itu betul. Mereka di stop dengan tanda petik, diberi mainan yang namanya ekoturism. Nah, simpul-simpulnya adalah satu, pemahaman ekoturism itu tidak kalau saya ngomong tidak, nggak enak ya. Belum maksimal dipahami oleh KLHK sebagai salah satu main core-nya ekoturism, karena ekoturism harusnya bukan Kemenpar yang menginisiasi, harusnya KLHK. Kenapa? Karena ekoturism itu ngomong konservasi dulu baru duit. Kalau Kemenpar itu duit dulu baru konservasi. Gitu ya. Dengan desa wisatanya dan segala macam. Saya kira itu Mas Dwi, simpul-simpul itu, dan sampai sekarang saya masih melihat memang ya egosentris itu adalah ciri birokrasi kita ya Mas. Jadi masih kita ngomong koordinasi di meja, tapi sebenarnya di keluar dari ruangan ya kita masih gegeran terus gitu ya antar kerjasama tadi. Ya, akhirnya dana itu tidak bisa nyatu dan tidak bisa sustain di program milestone-nya sebuah desa itu. Latin sendiri pengalaman cukup lama ya, bekerja di desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional. Pertama dulu mungkin tahun 2000-an, sebelum itu kita punya proyek di Taman Nasional Meru Betiri. Ya tujuannya yaitu membangun kolaborasi dengan Taman Nasional untuk bisa masyarakat di beberapa desa di situ memanfaatkan areal yang ya pada faktanya waktu itu sudah deforestasi, sudah terdegradasi sama sekali gitu. Tapi kan prosesnya cukup lama juga gitu. Walaupun pada akhirnya setelah beberapa tahun negosiasi atau komunikasi, lalu masyarakat bisa memanfaatkan itu. Dan kalau kita datang ke daerah desa Andang Rejo dan sekitarnya di Jember situ dekat Taman Nasional Meru Betiri, itu wilayah yang tadinya tidak berhutan jadi berhutan lebat itu karena ditanam oleh masyarakat, dan masyarakat bukan mengambil kayunya tetapi mengambil tanaman-tanaman yang ditanam karena buahnya, karena bijinya, karena manfaat yang lain selain kayu. Nah, sebetulnya kan prakarsa yang seperti itu yang harus diperbanyak, dan Perdirjen 6 2018 kemitraan konservasi sebetulnya secara roh itu kan mendorong pemanfaatan atau kolaborasi yang semacam itu, sehingga Taman Nasional tetap bisa merawat kekayaan keanekaragaman hayatinya, tetapi masyarakat pada sisi lain juga bisa meningkatkan kekayaan, baik kekayaan jiwanya maupun raganya gitu Mas ya. Ya, ya.
Ya. Nah, saya waktu main ke Baluran kemarin sama sampean masuk ke Taman Nasional itu kan ada beberapa spot-spot yang bangunan mangkrak itu Mas ya. Itu apa itu Mas? Apakah itu ada kaitannya dengan apa istilahnya IPPA, izin pengelolaan pariwisata alam, atau bagaimana ceritanya nih? Dan apakah juga di Iya, Taman Nasional yang lain ada juga hal yang seperti itu? ya, jawabannya ya, banyak Hmm, ya. hmm. Jadi IPPA itu Saya nih apa? Apa konsepnya? izin pengusahaan pariwisata alam itu kan izin yang diberikan ke pengusaha atau stakeholders yang mau mengambil tanah konsesi 55 tahun atau 35 tahun. Saya kurang 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 ini ya, kurang detail membacanya, tapi setahu saya 55 tahun Hmm, dan bisa diperpanjang. Itu izin konsesinya adalah mengelola sebuah kawasan di dalam Taman Nasional dengan tentunya konsep-konsep konservasi ya Mas ya. Kalau ngomong ya, aturannya ya, begitu. ya. Tapi eh, kayak misalnya contoh, saya ambil yang kemarin Mas Dwi lihat itu, dia ambil di dekat Bekol itu sekian hektar itu untuk kafe, untuk wisata. Tujuannya memang untuk menampung wisatawan untuk kafe dan segala macam. Rumah makan apa. Hmm, Itu. Sama dengan tempat lain juga gitu, resort apa, harusnya secara aturan boleh-boleh saja karena itu kan mendatangkan PNBP Mas. Karena mereka bikin resort di dalam kawasan bintang 5 mendatangkan tamu-tamu high class, bayar PNBP, masuknya ke negara. Kan itu kan ceritanya hmm. begitu ya. Ya, maunya. Nah, maunya ini Hmm, sayangnya yang kasus di Mas Dwi tadi yang Mas Dwi lihat yang tidak terurus di Bekol itu adalah salah satu bukti bahwa kontrol kita lemah gitu loh. hmm. Ya, Terhadap bahwa pemilik pengusaha-pengusaha, IPPA iya, itu. pemilik izin itu, ini ngomong etika saja, nggak usah ngomong aturan, etika ya, etika. Mas Dwi kalau di Jakarta ada renovasi, apakah kelihatan bolong, kelihatan sampai penggilingan semen di dalam sebuah gedung? Kan pasti Ya, ditutupi ya Mas Dwi. ya saya pageri supaya dikasih kain yang cakep gitu kan enak melihatnya. Nah, nah, apakah Mas Hmm, Dwi lihat itu? Nah, enggak, kayak enggak. pemukiman liar akhirnya kan, itu pemegang Ya. IPPA-nya PT BSP itu ya. Nah, eh, ini kontrol kita gitu loh. Jadi kadang-kadang saya tuh mikir, ini nggak salah pengusahanya yang nakal, memang kontrol kita yang lemah gitu loh. Hmm, Itu tuh hmm. satu. Yang kedua, ya mereka memang nyari untung kok, tujuannya nggak akan mikirin konservasi, murni banget. Karena apa? Loh, untuk ini fakta Mas Wi ya. Mencari uang di dalam kawasan konservasi itu maraton konsepnya, bukan speed, Hmm. jangka panjang. Jadi logikanya kalau seorang kapitalis atau seorang pengusaha kaya main resort di dalam kawasan nasional, itu pasti pemikirannya panjang banget, maraton. Nggak mungkin Ya, hit and ya, run, nggak ya. mungkin. Bukan seperti jualan pecel besok pagi nggak laku, besok ganti bisnis, nggak mungkin. Nah, apakah mereka punya konsep pemikiran ekoturism itu dengan biodiversitas dan local empowerment? Kalau ngomong materi bukunya, dokumennya yang tebalnya ratusan halaman, wah ngomong akan rekrut ini, rekrut itu. Tapi apakah itu terjadi di lapangan? Boten, Mas Dwi. Saya ini sudah mendatangi Hmm, beberapa TWA yang punya konsesi-konsesi seperti itu. Ya hmm. nuwun sewu ya, masih jauh panggang dari api. Nah, termasuk Baluran ini gitu. Gampang sekali membuktikan. Ya, itu aja Pating Selengkra itu sudah berapa tahun? Ada setahun lebih. Alasannya COVID. Nah, kalau semua alasan COVID lah, dunia ini COVID kok. Ya, Kan gitu ya, ya. ya. Ini menurut saya itu lemah Mas Dwi. Dan saya pernah terlibat saya terlibat di pengurusan, memantau pengurusannya PT BSP di IPPA Baluran ini. Gitu Hmm. ya. Ya banyak aksi, banyak drama itu, banyak Banyak drama. drama Saya ya. tahu itu. Ya, Nah, ya. apakah yang lain Dan akan itu di seperti itu tempat ya? lain juga serupa juga IPPA itu. Ya, Adakah more lah. Ada, ada ada. yang berita baiknya gitu, ada nggak? Yang Berita baiknya sukses? ya, kalau saya sih melihatnya, setahu saya sebagian kecil lah Mas Dwi, yang Hmm, berita baik itu. hmm. Oke, Seperti oke. di Pelengkung ya Mas Dwi. Pelengkung itu cukup berhasil di Taman Nasional Alas Purwo ya. Alas Purwo Itu ya. IPPA-nya cukup berhasil ya, berhasil. Tapi berhasil itu kan juga harus dilihat. Berhasil itu buat pengusahanya dan PNBP atau berhasil dalam konsep
pengusaha PNBP masuk ke bank ke negara dan local empowerment. Nah, itu pertanyaan saya yang belum dijawab, yang belum bisa dijawab. Ya. Itu Nah, yang saya maksud bahwa secara undang-undang aturan main IPPA itu adalah memberdayakan masyarakat lokal nomor 1. Dan ada peraturan menteri yang mengatakan, saya lupa nomornya, untuk izin sarana, untuk izin jasa, misalnya nyediain transportasi ojek, warung makan segala macam, itu tidak bisa dan disarankan. Kalau saya mengatakan peraturan itu, kalau disarankan, saya tidak baca detail, tapi ada statement itu diberikan ke masyarakat sekitar penyangga sebagai prioritas ya. Betul. Nah, kalau sudah sebagai prioritas, ya mana ada desa masyarakat yang nggak mau bisnis kalau memang dikasih jalan. Apa saya khawatirnya jangan-jangan tidak diberitahu masalah itu, kemudian dianggap oh nggak bisa, nggak ada yang tahu, terus kemudian ini silakan pengusaha masuk. Lah itu kan nggak ngakali senengnya Mas. Iya. Kan harusnya ada pemberdayaan juga lah ya. Kalau kita mau membandingkan antara masyarakat lokal dengan investor yang punya semuanya, kan nggak bisa juga gitu ya. Tanpa ada itu pemberdayaan masyarakat. Ibaratnya kalau mau kompetisi, ya starting point-nya dibuat sama gitu. Kalau enggak kan pasti kalah. Ya, nah ini kembali ke tadi Mas. Pemegang tampuk pimpinan itu kan macam-macam orangnya. Pak Dirjennya baik, bawahnya mungkin beleot-beleot, kan gitu ya. Menterinya oke, singi sore singone kan. Artinya siapa yang menjamin itu? Karena saya melihat beberapa taman nasional dengan kepala balai yang bagus itu jalan kok. Gitu loh. Tapi masalahnya masih minim gitu loh, dari seluruh taman nasional dan UPT tadi gitu loh, masih minim gitu. Ya kalau bisa 50% lah gitu. Saya nggak minta 100%, 50%. Gitu loh. Karena itu akan otomatis menjaga kawasan konservasi. Itu pasti Mas Dwi, pasti itu. Karena mereka punya kepentingan terhadap kawasan itu. Jadi teori kita lama melibatkan masyarakat untuk menjaga hutan itu teorinya terlalu lama tapi implementasinya lambat banget. Gitu. Mas, jadi kalau ada investor yang mau menginvestasikan ke kawasan-kawasan konservasi itu sebetulnya sampai percaya nggak sih itu mereka punya visi green, punya visi sustainability, punya visi konservasi apa enggak? Nah, ini menarik ini pertanyaan Mas Dwi. Bagaimana? Ini menarik, Mas Dwi. Ini bukan opini ya, ini pengalaman empiris pribadi saya. Dan kalau ada yang memperdebatkan, saya pengen tahu yang menanyakan itu sudah keliling Indonesia belum dan sedalam apa gitu. Itu aja ya. Sebelum tanya ke saya, lebih baik ditanya ke diri dulu. Seberapa jauh mereka sudah memahami ini. Saya ini sedang dikontrak dan on progress menangani sebuah izin pengusahaan pariwisata alam di Batam. Statusnya sama dengan yang di Baluran itu. Ya, pertanyaan Mas Dwi, kalau boleh saya jawab. Kesekian kalinya bukti menjawab bahwa mereka nggak punya visi konservasi. Dah, itu aja Mas Dwi. Termasuk Komodo yang akan meningkatkan tiket, ini pertanyaan luar biasa dari 15.000 ke 3 juta sekian. Oh, 250 ribu ke 3 juta atau? Iya. Oh, tiga setengah ya? 3,5 itu per sekali masuk atau per tahun Mas Dwi? Sekali masuk. Jadi wisatawan yang mau berkunjung ke sana itu akan dikenakan entrance fee sebesar 3,5 juta. Nah, ini menarik ini Pak. Ya, apapun nilainya ya Mas Dwi ya. Salah satu alasannya katanya adalah agar menjaga carrying capacity dari wilayah itu sehingga tidak banyak orang yang tidak membludak gitu ya. Kalau terlalu murah. Oke. Ya, gitu. Enggak ini. Oke, ini menarik ini Mas Dwi, ini memancing giroh saya ini. Nomor 1 Mas Dwi, kawasan konservasi apapun statusnya menurut saya kalau sudah dikunjungi wisatawan tetap harus berpihak pada
carrying capacity. Begitu Mas Dwi ya. Ya, ya. Nah, kalau saya minta, kalau saya sih pikiran saya, ini jangan ngomong harga dulu ya Mas Dwi, ngomong masalah aturan main. Kenapa Ijen, Bromo, Baluran tidak diterapkan carrying capacity? Ya, silakan dijawab itu yang mengeluarkan aturan main dan alasannya carrying capacity. Kita ini nyari-nyari dalil, jangan sampai dalil aturan main itu dicari karena pada saat menguntungkan, kalau enggak dibuang, kan gitu ya. Kayak prasmanan aja kita ini, yang suka diambil ya, gitu ya. Sama dengan pemegang IPPA di Taman Nasional itu ya, yang itu ya maksud saya. Debat di forum dengan itu ya saya habisin gitu ya. Karena apa yang tahu mereka pengusaha tahu tentang carrying capacity, yang tahunya uang gitu. Saya jangan ngajarin saya tentang carrying capacity. Yang kedua, masalah uang masuk tinggi, rendah atau sedang atau gimana. 2014 yang lalu, pada waktu Taman Nasional seluruh Indonesia menaikkan tarifnya, Baluran itu dari 2.500 menjadi 16.000 kalau nggak salah. Itu memang naiknya kalau dihitung persentase, ngomong persentase ya Mas Dwi, ngomong persentase tinggi. Tinggi, artinya ribuan, berapa persen ya Mas Dwi? 500? 800%. Oke. Artinya kalau dari sisi kacamata pengusaha 800% itu kan sudah tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya ngomong dari kacamata saya sebagai pengamat, pemerhati, pelaku, sekarang mendampingi Desa Wonorejo sebagai desa penyangga, mengawal ini untuk selalu konsisten terhadap Baluran. Kalau menurut saya 15.000, 16.000 untuk orang lokal itu, untuk Baluran saat itu ya, 2014, dan Bromo dari 75 menjadi 300 sekian ribu, ring 1 ya Bromo, itu menurut saya murah. Dan kan terlalu murah. Itu ya. Kenapa? Karena kita harus mengakui bahwa fakta di lapangan, destinasi-destinasi yang banyak wisatawan lokal, Bromo, Ijen, dan segala macam itu, TWA juga, sampahnya dari masyarakat lokal. Dan perilaku hewan berubah karena wisatawan lokal juga. Kalau saya setuju jika dinaikkan sedikit lebih tinggi dari rata-rata masyarakat, istilahnya tidak 15.000 tapi berapa puluh ribu, tapi itu hanya kuantitas ya Mas. Tapi maksud saya adalah naiknya itu juga harus signifikan untuk mengerem, apakah itu terbukti mengerem perilaku-perilaku merusak wisatawan lokal di kawasan. Itu yang harusnya jadi patokan Mas Dwi. Bukan langsung 3,5 gitu maksud saya. Apakah kemudian kalau saya sih kenapa tidak bertahap dulu, kemudian dilihat dari efeknya. Kalau misalnya kemudian memiliki nilai banding yang sama dengan carrying capacity. Oh ya, satu lagi Mas Dwi, sebelum kita bahas carrying capacity. Carrying capacity itu ada 4 Mas Dwi. Psychological carrying capacity, physical carrying capacity, social carrying capacity, physical carrying capacity, ini yang mana yang mau ditembak? Kalau ngomong 4-4-nya, Taman Nasional ditutup saja. Karena apa? Ini melanggar semua sebenarnya. Gitu loh, maksud saya. Kembalikan ke status konservasi murni sebagai benteng air, benteng iklim, iklim mikro, dan segala macam. Tapi kalau ada toleransi, maka harus ada dihitung masing-masing. Gitu loh Mas Dwi. Gitu loh. Tanya ini kenapa saya bilang begitu? Gampang Mas Dwi, gampang. Gini. Mas Dwi kemarin saya ajak ke Baluran. Taman nasional atau kawasan-kawasan tanda petik TWA yang dikunjungi banyak itu kalau kita ngomong physical carrying capacity, social, environmental, dan segala macam tadi, itu di lapangan harus gini Mas Dwi. Pada saat kita melewati sebuah jalur yang 30 cm, 2-5 orang katakanlah, tidak ribut, jalan, birding misalnya, kemudian setelah rumput yang ada di jalan yang kita injak itu hampir mulai mati, seharusnya kita pindah jalur Mas Dwi. Pindah jalur, membuat jalur baru supaya itu jalur menjadi kembali tumbuh. Loh, itu saja susah dipatuhi gitu loh Mas Dwi. Bagaimana kita menjaga konsistensi kita untuk dengan alasan carrying capacity. Pertanyaan saya balik. Apakah 3,5 itu menjamin carrying capacity? Gitu loh. Atau berapapun lah, 2 juta mau 1 juta, maksud saya
kita harus menyamakan frekuensi dulu. Carrying capacity ini yang gimana Iya. gitu loh. Itu yang menurut saya Iya. harus dipahami. Mungkin juga perlu lebih banyak atau diimbangi lah ya dengan semacam survei atau riset-riset yang relevan untuk melihat apa dampak pengunjung, kemudian bagaimana persepsi pengunjung terhadap peningkatan fasilitas, terhadap peningkatan uang masuk, dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam itu saya kira perlu juga bagi Taman Nasional sehingga dia mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting yang mempengaruhi pengelolaan dan mempengaruhi kunjungan gitu ya, Mas Nurdin. Ya, ya. Mas Nurdin, saya mau tanya kawan-kawan ini apakah ada pertanyaan ya? Kita akan entertain yang bertanya atau yang memberikan komentar di YouTube Lembaga Alam Tropika Indonesia dan juga Instagram. Kalau ada, kita cek dulu. Mas Dwi Adakah? boleh ngasih gambar, ngasih penjelasan satu hal, mumpung ingat ada kaitannya Oke, ya sama monggo. komodo tadi. Sama sambil nunggu ini ya, ada tidaknya Ya, pertanyaan atau komentar. Monggo, Mas. saya sedikit belajar dari beberapa literasi tentang pengelolaan Taman Nasional di Afrika. Perbedaannya adalah, Mas Dwi, kenapa kita ini selalu istilahnya gini, uang konservasi, uang tiket masuk kita itu tidak kembali ke Taman Nasional itu, Mas Dwi. Duh, kemana? Ini ke satu kotak yang namanya, saya kalau nggak salah Kementerian Keuangan, satu kotak semua di situ, semua. Oh, okay. Bukan begini, Mas Dwi. Taman Nasional Baluran misalnya penyumbang PNBP misalnya 100% nih, nanti akan kembali ke Taman Nasional Baluran 60% atau 70% untuk pengelolaan proyeknya, pelatihan ke masyarakat. Itu enggak gitu. Ya. Jadi Itu yang dipukul rata. jadi ruwet ya. Masuk terus Iya, enggak. itu dia. Gitu Okay. ya. Jadi saya kira itu, Mas Dwi, gambaran-gambaran kondisi kita yang kita ini harus membenahi ya, mulai dari perputaran uang tadi 3,5 itu kemana, kembali ke siapa, kemudian saya khawatir subsidi silang. Boleh aja subsidi silang, Taman Nasional yang terkenal nyumbang yang tidak terkenal, boleh. Tapi apakah tepat sasaran dan kemudian dibutuhkan untuk itu kan juga perlu bikin kajian yang cukup lama ya, 5-10 tahun lah supaya dapat hipotesis. Jangan kajian yang 1-2 bulan kemudian diambil kesimpulan, repot ini. Oke, baik. Kawan-kawan pemirsa Lestarilah Indonesia yang ada di YouTube maupun Instagram Lembaga Alam Tropika Indonesia, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar nanti bisa dijawab, direspon oleh Mas Nurdin. Nah, saya ada 2 hal nih, Mas, yang menarik yang bisa sampean share ke kawan-kawan pemirsa nih. Yang pertama adalah ini kawan-kawan, Mas Nurdin ini termasuk inovator yang luar biasa ini karena cara dia mengelola ekoturisme yang dia pikirkan itu banyak sekali ini ya inovasinya. Dan juga Mas Nurdin ini kan praktisi, dia punya penginapan yang disebutnya Baluran Ecolodge di Desa Wonorejo, Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, dan secara sehari-hari mengelola itu. Jadi dan mendengar, berbincang-bincang dengan para pengunjung yang akan masuk ke Baluran. Nah, ceritakan singkat soal sampean ya menjual wisata membersihkan kandang. Ini menarik nih. Aduh. Susah ini ya.
singkatnya ada paket tur dari Perancis yang tidak mau masuk Baluran sebagai taman nasional karena dia tidak mau melihat atau memang tidak konsentrasi melihat kecantikan alam Indonesia, begitu ya kesimpulan saya. Tapi justru maunya ke desa dan melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi saya waktu itu, yaitu salah satunya kalau pagi itu dia memerah susu sapi, itu wajar lah karena tetangga punya susu sapi dan kemudian bayar dan segala macam. Tapi yang luar biasa adalah mereka pengen terlibat membersihkan kandang sapi dan membayar beberapa ratus ribu untuk itu. Karena ini menarik Mas Dwi. Ini yang menurut saya masuk di materi yang saya pelajari setahun terakhir, yaitu forest healing ya, eco healing ya. Jadi dia melakukan itu akhirnya saya paham setelah mempelajari forest healing dan eco healing setahun terakhir. Dia melakukan itu karena reminding otak kecilnya itu terhadap kakeknya yang ada di desa di Perancis. Jadi dia kangen sama bau kotoran, dia kangen suara sekop menggesek di sebuah lantai, dia kangen beberapa lalat yang mungkin datang, dia kangen matanya melihat dan merasakan tangannya, merasakan tekstur meskipun dia pakai glove ya, sarung tangan, celemek dan sepatu boot. Tapi itu menarik gitu ya. Sehingga saya nggak tega membuat filmnya. Karena itu satu-satunya pelaku wisata dokumen yang saya tidak mendokumentasikan. Yang lain saya dokumen semua. Dan itu riset saya pribadi. Nah, ini akhirnya mengerucut ke sebuah statement Mas Dwi. Ini penting untuk local empowerment ya. Ini untuk teman-teman desa yang mungkin mendengar ini, rekaman ini penting, penyemangat. Dari 450 tamu sekian tahun, 85% tamu Eropa saya, 15% tamu dari Indonesia dan itu didominasi dari Jakarta. 85% ini kalau kita ngomong orang asing, 85% ini kalau boleh saya ambil sampel 10 wisatawan dari 450 tamu, 10 wisatawan itu, 7 wisatawan itu menghabiskan waktunya justru di desa, yang 3 menghabiskan waktunya di Taman Nasional. Artinya apa? Artinya desa kalau sudah mulai bebenah, itu dia bisa mengalahkan tanda petik popularitas Taman Nasional yang ada di sampingnya. Jadi bukan ikut menjadi pewangi, tapi justru menjadi pusat wangi sebuah destinasi. Justru desanya Jadi ya bukan, yang memberikan betul. Atraksi dan pengalaman yang menarik. Iya, jadi kalau ngomong teori pariwisatanya, desa penyangga itu menjadi main attraction, atraksi utama. Taman nasional atau kawasan konservasi menjadi sub attraction-nya. Kenapa saya bilang begitu? Ini terjadi di Baluran Eco Lodge gitu ya. Beberapa tamu rombongan mahasiswa gitu ya, beberapa rombongan tamu mahasiswa datang ke desa ini dan itu bergulir tiap tahun. Saya baru sadar Baluran Eco Lodge dan galeri foto saya ini ternyata jadi destinasi buat mereka. Gitu. Ini saya baru sadar setelah pertemuan kedua dan ketiga. Saya tanya, kamu kenapa kok 25 orang? Mereka tidurnya di homestay lokal, Mas Dwi. Ada beberapa ya di sana ya. Ya, di homestay lokal, makan segala macam. Tapi malam-malam jam 7 itu tahu-tahu geruduk ke sini. Saya bilang, loh, Anda mau nginep, kamar kami tidak. Oh enggak, Nurdin, saya dapat referensi dari pemandu tur yang sebelumnya, kakak kelas saya di universitas apa gitu, bahwa saya kalau mau tahu tentang Baluran, dan ini saya bisa ketemu kamu dan melihat galeri fotomu. Dan itu terjadi beberapa kali, Mas Di. Sampai ngumpul 25 orang, 30 orang, dan mereka tidur di homestay lokal dan besok pagi baru masuk Baluran. Nah, ini bisa diciptakan ini ceritanya kan, bisa diciptakan sebagai destinasi. Ini untuk local empowerment ya, Mas Di ya. Nah, menarik ya pengalaman turis Prancis tadi, kemudian juga sambutan wisatawan terhadap desa justru yang utama. Nah, ngomong-ngomong soal desa, sebelum kita tutup, Mas Nurdin, bisa diceritakan rencana jelajah desa penyangga Taman Nasional yang sampean canangkan tahun 2023 dan Latin insya Allah akan menjadi salah satu partner di dalam jelajah desa-desa penyangga Taman Nasional di Bali, Jawa, dan Lampung. Nah, ceritain. Ya, terima kasih Mas Dwi. Ya,
dasar pemikiran saya simpel, Mas Dwi. Kalau saya tidak melakukan sesuatu yang gila, perjalanan racun-racun positif ini akan terasa lambat. Nah, gagasan jelajah Taman Nasional khususnya mengunjungi desa-desa penyangga di seluruh Indonesia ini sudah 3-4 tahun yang lalu muncul di benak saya. Waktu itu rencana pakai motor. Tapi mikir kalau pakai motor, itu cuma sendirian, tidak bisa kolaborasi atau terbatas kolaborasi, dan itu kamera-kamera saya juga nggak bisa saya bawa penuh. Akhirnya Bismillah, ada rezeki, Allah kasih kemudahan, dan kemudian saya susun, dan tahu-tahu pemikiran waktu sebelum ketemu dengan teman-teman Latin dan Mas Dwi, pemikiran saya adalah simple, mendatangi 12 taman nasional ditambah satu di Lampung, Waikambas, jadi mulai Bali Barat sampai jadi Jawa punya 11, Jawa punya 11 Mas Dwi, 11 taman nasional. Bali Barat karena dekat dengan Baluran Ekolog, jadi saya ambil. Kemudian kemarin telepon Pak Kabalai Waikambas, Mas Kus, itu meresponnya luar biasa, dan beliau minta itu menutupnya di sana. Artinya Jawa Bali plus ya. Nah, berarti ada 13 saya 13 taman nasional 13 taman nasional. Dan niat yang dikunjungi berapa desa? 2 tiap niat taman saya nasional adalah memberikan pelatihan kepada 2 desa di tiap taman nasional, Mas. Ya. Sedekah. Programnya saya nemukan sedekah ilmu sebenarnya. Saya pernah melakukan itu tahun lalu sendirian, tapi sekarang saya ingin bukan acara saya Nurdin gitu, tapi ini acara kita semua yang punya kepentingan dan punya empati untuk sama-sama bilang bahwa kita harus menjadikan ilmu-ilmu kita menjadi jembatan buat mereka-mereka yang membutuhkan itu. Gitu. Ya. Mereka tahu ada potensi wisata, tapi know-how-nya nggak tahu. Nah, kita beri kasih tools. Nah, tools itu berupa 7 hari pelatihan gratis ke desa-desa penyangga yang kita kunjungi, yang sudah kita tentukan atau yang sudah direkomendasi oleh Taman Nasional saat kita sudah koordinasi. 7 hari itu 2 hari assessment, jadi kita nggak kayak malaikat itu tahu semua. Kita lihat dulu lokasi, kita berikan pelatihan 5 hari, dan itu membutuhkan dan mengharapkan keterlibatan NGO lokal dan universitas lokal supaya bisa melanjutkan program yang saya susun. Nah, kalau begitu Latin masuk dengan social forestry-nya, nah ini tambah kuat. Karena apa? 2 hari dari 5 hari pelatihan itu bisa menjadi kolaborasi pemberian pelatihan soft skill, sehingga termasuk kita akan membuat jejaring dari semua desa yang kita latih, Mas Di. Dan kebetulan saya punya link-link travel cukup kuat dan ke Eropa Barat. Nah, sekaligus jadi kita ini jelajah Taman Nasional ini bukan untuk gaya-gayaan, untuk supaya populer dan kemudian ngasih pelatihan saja, tapi saya sudah siapkan gerbong marketing dan digital marketing termasuk visualnya untuk saya bawa ke Eropa Barat. Jadi A to Z-nya dapat, Mas Dwi. Ya. Jadi ini bukan pelatihan biasa. Ya. Ini ya, luar itu Mas biasa Dwi. Ini gagasan untuk jelajah desa-desa penyangga Taman Nasional di 13 Taman Nasional, mulai dari Bali Barat sampai ke Waikambas Lampung. Jadi ada 13, dan desa-desa masing-masing Taman Nasional ada 2, berarti ada 26 desa yang akan dijelajahi dengan masing-masing Taman Nasional ada pelatihan 7 hari. Wah, keren ini. Jadi 100 hari ekspedisi, Mas. 100 hari ekspedisi. Nah, ini cocok sekali kolaborasi dengan Latin karena kita baru saja menyelesaikan ekspedisi social forestry dari Lombok, Jawa Barat, Aceh, dan Kalimantan Barat. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang menyimak acara Lestarilah Indonesia malam ini bisa juga berkolaborasi nanti sebagai bagian dari upaya untuk mensukseskan jelajah desa-desa penyangga Taman Nasional 2023. Ya, jadi silakan hubungi Latin atau hubungi Mas Nurdin di Indonesia Ecotourism Institute atau di Baluran Ekolog untuk bisa menginformasikan kalau ingin menjadi bagian dari kolaborator untuk
Jelajah Desa Penyangga Taman Nasional 2023. Baik, Mas Nurdin, closing statement untuk kawan-kawan muda, generasi muda yang akan mengambil alih peran di dalam membuat Taman Nasional dan kawasan konservasi kita menjadi kaya biodiversity, tetapi juga kaya impact-nya kepada kebaikan masyarakat yang ada di sekitar kawasan konservasi tersebut. Monggo. Ya, terima kasih Mas Dwi. Untuk teman-teman generasi berikut ya, yang penuh dengan kemudahan dari digital, juga berbahaya juga jika melihat digital sebagai mesin uang saja atau urusan duniawi. Keluarlah, sentuhlah masyarakat dengan alamnya, karena kalau terlambat atau sebelum terlambat, kalian akan sadar bahwa uang nggak bisa dimakan. Yang bisa dimakan adalah udara yang dihirup, pohon yang bisa dipeluk, dan kami pendahulu Anda, dan harapan saya YouTube ini akan terus menjadi legasi buat anak cucu yang bisa melihat kita, karena konsep yang kita bicarakan selalu sama dan selalu menjadi isu yang cukup panas, karena alam ini semakin tidak menjadi semakin mudah dan tidak semakin baik. Kami hanya memberikan dan mengajarkan cara berselancar di ombak kehidupan ini. Jadi pakailah itu dengan bijak, karena bumi ini semakin tua, fakta-fakta yang kita dapat sekarang dan tidak bisa dibantah adalah bencana alam dan kemanusiaan akan semakin buruk di kedepan hari. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dan ikhtiar dalam berbagi kebaikan meskipun kecil, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tanah dan bumi ini Anda yang ngurus, dan lanjutkan dengan program yang jauh lebih baik. Dan tentunya kalian bisa. Terima kasih. Terima kasih Mas Nurdin Razak dari Indonesia Ecotourism Institute atas sharing pengetahuan dan pengalamannya yang singkat, padat, dan inspiratif. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ini bisa memberikan gagasan, bisa memberikan inspirasi untuk bertindak ke hal-hal yang positif. Kita tahu banyak sekali tantangan yang kita hadapi untuk menjadikan kekayaan alam kita, kekayaan keanekaragaman kita itu bisa bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia, dan kelestarian alam kita bersama. Lestarilah Indonesia. Kita akan berjumpa pada musim berikutnya minggu depan. Pantau terus di berita YouTube dan Instagram Lembaga Alam Tropika Indonesia, dan juga di Instagram Lestarilah Indonesia. Terima kasih kawan-kawan yang menyimak YouTube channel dan Instagram live kita. Terima kasih Mas Nurdin, terima kasih kawan-kawan dari Latin yang mengelola ini, dan terima kasih tim yang mendukung acara ini, dan juga kepada Sila Artisanti yang mendukung acara ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Nurdin. Terima kasih Mas.